Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita berjumpa di teras ngeteng, ngobrol enteng tentang hikmah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita kali ini akan membahas bincang-bincang tentang filosofi main layang-layang. Nah, kita sudah sering menyaksikan ketika sore hari tua maupun muda maupun anak-anak bermain layang-layangan. Ternyata selain bermain layang-layangan ada filosofinya, ada hikmahnya. Filosofi yang pertama, bermain layang-layangan itu salah satu syarat mutlaknya, syarat wajibnya adalah ada angin. Ketika ada angin, insya Allah layangan itu akan bisa terbang tinggi. Apa hikmahnya? Setiap kita, setiap manusia itu semakin tinggi posisinya, semakin tinggi kedudukannya, semakin tinggi iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi juga ujian dan cobaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sukses ketika Allah uji kemiskinan, ketika Allah uji kesusahan, ketika Allah uji kesempitan. Tapi tidak sedikit orang yang tidak bisa melewati ujian kekayaan, kelapangan, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah menerbangkan layang-layangan. Selain faktor angin, ada faktor yang menentukan, yaitu kepiawaian, keterampilan pemain si layang-layangan. Menarik, mengulur. Dan ini memberikan filosofi bagi kita bahwa hidup ini yang menentukan adalah kita. Berubah tidak berubahnya tergantung Anda. Hari ini kita malas. Kalau kita tidak berubah menjadi rajin, itu tetap malas. Hari ini kita kurang sehat. Kalau kita tidak mau merubahnya pola hidup kita, begitulah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Dan yang sisi lain bisa kita ambil bahwa menarik, diulur, itu boleh jadi istidraknya Allah Subhanahu wa taala, uluran Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau hari ini kita diberi Allah kesehatan namun tidak kita gunakan untuk beribadah, beramal soleh, itu boleh jadi kesehatan sebagai istidraknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita diberikan kelapangan namun kelapangan waktu kita, keluasan waktu kita, kesempatan kita tidak kita gunakan untuk beribadah, tidak digunakan untuk beramal soleh, boleh jadi itu waktu kelapangan sebagai istidrak, uluran Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita diberikan Allah kelebihan harta namun kita enggan untuk bersedekah, kita enggan untuk berwakaf, kita enggan untuk berinfak, kita enggan untuk berbagi dan memberi, boleh jadi itu sebagai istidrak harta kita. Dan suatu saat uluran-uluran itu sudah kita nikmati dan akan Allah tarik lagi nikmat-nikmat itu. Yang ketiga adalah selain bermain layang-layangan, jangan sekali-kali untuk melepas talinya. Maka filosofinya adalah agar kita tidak kehilangan layangan-layangan itu, agar kita tidak kehilangan kendali bermain layang-layangan itu, maka kita harus berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah dengan tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Tali agama Allah itu adalah persatuan dan kesatuan. Kalau kita bersatu, kalau kita kompak, kalau kita mengutamakan persatuan di antara satu dengan yang lain, sudah barang tentu ada kekuatan yang dahsyat. Dan orang tidak akan mudah untuk memecah belah kita. Dan ayat yang berikutnya, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai.
ini memberikan isyarat bahwa kita harus menjaga pikiran dan hati kita agar tidak terpecah dari jamaah. Karena setiap kita berjamaah adalah kekuatan, dan kekuatan itu bisa mendorong kebaikan yang lebih besar dan dahsyat lagi. Yang keempat, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, filosofinya bermain layangan itu kurang asik, kurang enak, kurang enjoy ketika bermain layangan itu sendirian. Sudah barang tentu main layangan itu enaknya bersama-sama. Apa filosofi dan maknanya? Hidup ini tak akan mampu hidup sendiri. Kita tidak akan mampu hidup tanpa pertolongan orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial sudah barang tentu membutuhkan orang lain. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah orang yang terbaik di antara yang terbaik dengan menjadi manusia yang bermanfaat. Adanya kita bermanfaat untuk lingkungan kita. Adanya kita diharapkan pikirannya, idenya, kerjanya yang ikhlas dan semangatnya, dan tidak adanya kita menjadi kesedihan orang lain. Ini tanda, indikasi atau ciri bahwa kita termasuk orang yang bermanfaat. Yang kelima, yang terakhir, bermain layang-layangan kadang bisa dikendalikan, bisa juga tidak terkendali alias putus. Dan hidup ini kita dihadapkan berbagai sisi. Kita bahagia, kita menderita, kita lapang, kita sempit, kaya, miskin, semuanya ada. Semuanya Allah hadapkan di hadapan kita. Ketika kita bahagia, jangan lupa bersyukur pada Allah. Ketika kita diuji Allah, apapun ujian itu, jangan lupa kita untuk bersabar. Dan ingat 3 hal yang mengkokohkan kita dalam menjalani hidup ini. Apapun problemnya, apapun kendalanya, apapun yang kita hadapi, kalau 3 ini kita pegang, syukur, sabar, ikhlas, insya Allah Allah selalu bimbing dan memudahkan kita untuk menjalani kehidupan yang singkat ini. Mudah-mudahan dari filosofi bermain layang-layang ini ada manfaatnya untuk kita dan bukan hanya sekedar bermain layang-layangan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.